ke-20, First Kiss. Gak dikasih ke asrama sama sekali, Baby diminta langsung saja nginep di rumah itu. Kok bisa anak pondok culik-culikan begini ya? Kayak pondok ini punyanya dia aja. Perasaan Gus Hanan juga gak pernah begini. Ya walau Baby juga gak kenal dekat juga dengan pria itu sih. Baby sudah mantap di atas kasur dengan gamis rumahan dan bergonya yang tadi. Untung tadi dia misahin bergonya. Biar bisa dipakai lagi. Kan enak dia bisa tidur pakai kerudung itu. Bagaimanapun bahaya ini. Apalagi kalau dia nggak pakai kerudung itu. Merinding. Konon katanya pria itu adalah makhluk yang bahaya. Itu ucapan ayah waktu Baby masih kecil. Walau kalau dipikir. Ayah kan pria juga ya. Baby sudah baca doa mau tidur dan dia berdoa malam ini berlalu dengan cepat. Baru saja matanya mengantuk. Dan dia sudah mau tertidur. Ia merasakan kasur bergerak. Ini kasur kecil loh. Jadi gak mungkin kan? Kia. Pak Ustadz ngapain sih? Lengeknya setelah kaget. Baby yang tadinya tidur terlentang kini mundur dan jadinya menghadap sosok yang telah menginvasi kasurnya. Terbalik ya. Malah Baby yang ngebajak kasur orang. Udah tidur. Ucapnya ketus sambil merem. Mau tidur juga galak. Melek galak. Merem galak. Kapan sih gak galaknya? Heran. Batin Baby. Mungkin karena efek dia sudah ngantuk atau bagaimana. Ia bisa tidur juga. Mungkin 2 menit. Atau 3 menit. Atau bahkan setengah jam. Setelahnya ia kembali terbangun lagi. Karena kepalanya terasa terangkat. Apaan sih? Lengeknya masih mengantuk. Matanya membuka dengan malas. Malah mendapati Ustadz Hamad ada beberapa centi di depan wajahnya. Ia refleks mundur sampai kepalanya tertabrak dinding. Aduh. Dia mengelus kepalanya yang ternyata kini sudah gak berjilbab lagi. Ngapain tidur pakai jilbab sih? Udah tidur. Ucap Ustadz Hamad lagi. Sementara Baby yang kelabakan dengan posisi dan pengaturan tidur ini. Dia mah santai betul. Tidur telentang dan wajahnya gak susah sama sekali. Santai, datar dan merem. Geram Baby, lalu ia kembali ke posisinya. Yang kini jadinya serba salah. Ini adalah kasur kecil. Mau posisi bagaimanapun. Ia akan tetap menyentuh orang di sampingnya itu. Seperti saat ini, bahunya dan tangannya bersentuhan dengan Ustadz Hamad. Ia tak nyaman. Baby memiringkan tubuhnya, membuat ia menghadap sosok di depannya. Baby yang miring sementara Ustadz Hamad masih menghadap atap. Ustadz, kok gak tidur di bawah lagi sih? Bisik Baby. Ia yakin sih dia juga belum tidur kok. Kali aja pria itu nyadar kalau kehadirannya tak diinginkan karena bikin sempit dan gak nyaman. Lalu dia pindah. Kan namanya juga usaha. Kini ia menarik lengan kaos pria di depannya. Kenapa gitu? Rengeknya lagi. Ini kan kasur saya. Rumah saya, kenapa juga saya tidur di bawah? Jawabnya lagi. Terus kenapa saya disuruh nginep di sini? Kan bisa saya tidur di asrama saya. Sudah tidur aja. Rewel. Selama ini ia menjawab tanpa menoleh, tanpa membuka matanya juga. Bisa gitu. Jawab sambil merem ya. Baby kembali berbaring terlentang. Tak mendapatkan jawaban yang ia mau. Ia sudah malas dan pasrah. Tidur aja lah. Meos. Kesal sih kesal. Gak nyaman itu udah pasti. Tapi yang namanya anak remaja yang seharian beraktivitas. Tidur itu lebih mudah. Apalagi Baby banyak makannya tadi. Jadilah ia pules duluan. Pagi harinya. Badannya digoyang beberapa kali. Rasanya seperti ada gempa. Saking goyangnya terlalu heboh. Baby, ayo tahajudan kok. Susah bener dibanguninnya. Lalu tubuhnya digoyang lagi. Mengerjap, Baby mendapati sumber goncangan itu dari pria di depannya. Yang sudah dengan baju koko dan sarungnya. Sudah ada kopiah terpasang. Ayo bangun. Saya sudah wudhu, saya tungguin. Ucapnya lagi. Baby yang berniat malas-malasan. Malah kena gempa lagi. Membuat dia mau tak mau bangun dan menggerutu ke kamar mandi. Ia benar-benar setengah sadar dengan kondisi dirinya saat ini. Gak tahu kalau wajahnya itu terlihat super pucat macam orang anemia parah saja.
Belum lagi rambutnya yang awut-awutan. Baby menoleh ke cermin. Kia. Dia saja kaget melihat tampilan dirinya di cermin. Kok horor banget mukanya. Untung dia sadar. Kalau itu dirinya sendiri bukan penampakan. Ia mencuci wajahnya, lalu membereskan rambutnya, lalu ia ikat asal. Baru ia menyelesaikan hajat dan berwudu. Ustadz, ini masih jam berapa? Kok udah dibangunin si I? Lengek Baby sambil keluar dari kamar mandi. Di depannya sudah ada sajadah, dan ia duduk memakai mukenanya. Tadi perasaan gak ada. Jadi dia yang nyiapin. Sudah jam 3 kok. Saya biasanya bangun jam 3:30 Ustadz, kan eman setengah jam. Ya berarti kamu sering telat bangunnya. Kan bagus, dekat azan subuh. Balasnya protes lagi. Kamu ketahuan gak baca-baca abis sholatnya ya? Iya. Balas Baby cepat, mengakui kelakuannya tapi kesal juga. Rempong bener jadi orang dah. Susah bener jadi istrinya Ustadz. Udah kayak dididik jadi santriwati teladan aja. Mereka menunaikan ibadah sunnah itu lalu Ustadz Samad yang memimpin wiridnya. Baby hanya mengikuti. Sampai azan subuh, masih sama. Sholat, wirid dan semua rutinitas di pondok yang Baby lakukan. Note, dengan setengah mati perjuangannya, agar matanya, bibirnya bisa fokus untuk melakukan rentetan di zikir itu. Bedanya adalah, kalau di pondok Baby masih bisa ngeluarin jurus adaptasi tidur. Yaitu duduk, sambil gerak-gerak kayak orang wirid tapi tidur. Nah ini gak bisa. Lah wong satpamnya adep-adepan. Persis di depannya. Merem aja gak boleh. Walhasil. Sepanjang jalan wirid itu, Baby nguap terus. Kepalanya juga udah sering oleng ke kanan dan ke kiri. Tapi ia bangun dan lurus lagi. Cemberut. Sampai jam 5 pagi. Baby gak kuat lagi. Kalau biasanya di pondok, dia kan ke musyola dan ngobrol sama temannya. Hawa dingin itu biasanya membuatnya melek. Beda sama sekarang. Dia ngantuk, terus gak ngobrol sama sekali. Dia ngantuk po. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Samad menjulurkan tangannya. Baby menyambar tangan itu cepat dan mengutarakan niatannya. Ustadz, saya tidur bentar aja. Gak kuat saya. Semalam saya tidurnya gak pulas, kurang tidurnya. Saya kalau kurang tidur bisa pusing besokannya. Keluhnya mencium tangan itu bolak-balik. Lagi tangannya ditahan saat Baby mau menarik tangannya sendiri. Ya. Lengeknya melas. Gak boleh tidur setelah subuh. Itu fatwa yang keluar dari mulutnya. Ampun. Keluh Baby menarik tangannya lagi. Apa perlu dibuat hilang ngantuknya? Saya cuma mau. Ancam pria di depannya sambil sedikit meremas tangan Baby. Hi. Apaan sih? Keluhnya lalu ngabur sendiri. Ia menarik paksa tangannya dan berdiri, melipat mukena, sajadah lalu mencari bergonya. Baby berpikir, mending belajar kek. Bengong kek? Apa nggak nyender ke dinding kek? Kali aja bisa dapat tidur colongan. Baby memutuskan mandi saja. Biar nanti dia selesai mandi bisa langsung ke pondok lagi. Kelamaan di sini bisa bikin stres. Pak Ustadz Samad ini beneran ngeselin belakangan ini. Aneh. Yang lebih ngeselin. Baby selesai lalu memakai pakaian. Ia melirik ke arah jam di dinding. Wih. Pas ini. Batin Baby senang. Ia akhirnya mengambil semua baju kotornya yang sudah ia masukkan plastik dan semua belanjaannya yang sudah ia ganti ke kantong plastik biasa juga. Kayaknya gak masuk akal aja anak pondok belanja di departemen store. Kemarin sudah dipikirkan oleh Baby. Makanya dia meminta plastik warungan yang warna hitam biar tidak mencurigakan. Mau kemana kamu? Tanya si empunya rumah yang tiba-tiba ada di belakangnya. Iya. Ini mau ke asrama, masa saya gak nongol sama sekali? Hei, kok semuanya di bawah? Pria itu hanya berdiri bersandar di dinding dengan tubuh tenang tapi mata mendelik ke arah semua kresek yang dibawa Baby. Ini baju kotor. Yang ini baju baru dan dalamannya. Kan saya nggak punya dalaman. Balas Baby kini ngakalin biar tangannya bisa bawa semua kresek ini. Yang kotor biar di sini aja. Kamu bawa dalaman yang kamu butuh di pondok. Sisanya disimpan di sini aja. Ucapnya lagi tegas. Kok gitu?
Biar kamu kalau nginep di sini ada baju gantinya. Datar. Tak ada ekspresi. Baby diam. Mengerjapkan matanya. Ia berpikir kenapa ada yang rasanya salah ya. Dengan kalimat itu, ia mengulanginya di kepalanya. Sambil bengong. Biar kalau nginep ada baju ganti. Tapi kenapa? Emang kenapa mesti ada baju ganti? Apa karena? Pikirannya sempat menjurus ke area terlarang. Tapi ia menggeleng. Ah, ini aja aku juga butuh baju ganti. Ya biar langsung ke pondok udah mandi aja palingan ya. Ya udah. Simpen di mana ini Ustadz? Di situ aja. Nanti saya yang atur. Lemari saya masih penuh. Oke. Jawab Baby riang. Yang penting dia bisa ke pondok. Ahaha. Aman. Yang perlu dia waspadai adalah Madam D. Alias Dijah yang pasti menginterogasi dirinya. Baby sudah siap. Ia hanya membawa satu kresek akhirnya. Berisi beberapa dalaman dan bajunya yang kotor yang kemarin ia pakai. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Baby mau nyelonong aja. Tapi si dia menjulurkan tangan. Ah, baiklah. Nanti tabliginya jam 9 di aula besar. Masjid utama. Jeti nanti ditirai santri dan santriwatinya. Selamatan lulusan Kiroati. Minggu ini mereka diwisuda. Jelas Ustaz Hamad saat Baby mencium tangannya bolak-balik. Oh, iya. Siap. Balasnya ceria. Baby mau menarik tangannya. Tapi lagi. Ditahan. Note. Ini posisinya mereka masih di dalam kamar ya. Bukan di depan. Di ruang tamu. Ini persis di depan kamar mandi juga. Ada sebuah dinding yang jadi pemisah area kamar plus kamar mandi ini dengan ruang tamu di depan. Jadi cukup tertutup. Alarm di kepala Baby sudah berbunyi. Ia merasakan akan ada sesuatu terjadi. Tapi dirinya yang polos tak sempat berpikir dan menebak kira-kira apa. Itu yang akan terjadi. Lagi Baby menarik tangannya, tapi masih ditahan. Ia mendongak. Dan mendapati mata itu memandang aneh ke arah wajahnya. Baby menaikkan alisnya. Ustadz, saya mau ke asrama kok. Keluhnya, maksudnya biar tangannya dilepas. Lagi Baby mencoba menarik. Tapi bukannya ia bisa lepas dan bebas pulang. Kini malah tangannya ditarik dan satu tangan pria di depannya memegang dagunya. Mendongakkan dagu itu. Lalu wajah Hamad semakin mendekat. Wajahnya. Dan semua fitur wajahnya terlihat jelas kini. Mulai dari bibirnya yang lebih tebal. Dan matanya yang sangat tajam itu. Hidungnya normal. Mancung tapi yang gak mancung banget. Bahkan Baby bisa melihat beberapa tahi lalat kecil di wajahnya. Semakin dekat. Semakin dekat dan Baby bingung mau apa. Baby yang Hang tak pernah mendapat perlakuan seperti ini hanya bisa bengong. Berpikir. Dia mau apa? Mau apa? Mau. Epi. Pikirannya itu berhenti saat sepasang bibir tebal yang hangat menciumnya lembut tepat di bibir. Lalu melepaskannya dalam waktu hanya dalam 2 detik. Hanya sebuah kecupan cepat. Wajahnya lalu menjauh. Baby mengerjak. Apa yang baru saja terjadi? Wajahnya juga sudah pasti seperti orang kebingungan. Salahnya sendiri. Dia tak langsung kabur. Bukannya dia bisa lepas. Dan selesai dari pegangan sang pria. Malah ia kini dibalik. Membuat Baby kini bersandar di dinding dan Ustadz Hamad berada di depannya. Lagi. Kini dagunya diangkat lagi. Dan tangan Baby dilepaskan. Karena satu tangan Hamad kini berpindah memegangi tengkuk leher Baby. Menahannya demi bisa menciumnya lebih dalam. Ya, ciuman kali ini lebih dalam. Lebih lama, dan terasa aneh untuk Baby. Ia benar-benar ngehang kini. Otaknya tak bisa memproses semuanya. Seperti ia diculik ke tempat lain, dan membuatnya lupa ingatan sama sekali. Bibirnya seperti dimainkan dan disesap. Sebuah sensasi yang tak pernah ia bayangkan. Walaupun ia tergolong anak nakal. Bermasalah. Tapi hal seperti ini sama sekali di luar nalarnya. Ini kali pertama ia bersentuhan dengan pria seintim ini, apalagi saat bibir Hamad menyesapnya lama. Seperti semua saripati dirinya terserap. Ia baru sadar. Saat tubuhnya seperti melayang. Baru sadar ia sejak tadi memejamkan matanya. Apa-apaan ini? Kenapa juga ia seperti orang yang menikmati? Tapi, di jarak sedekat ini,
Dan dengan sentuhan seintim ini, Baby bisa merasakan kalau Hamad orang yang lembut. Terlihat jelas dari ciumannya ya jauh dari kata kasar. Walau semua ini baru, dan tak pernah ia rasa sebelumnya. Baby tahu ia bergerak dengan lembut dan menghanyutkan. Bagaimana tak lembut? Wong bibir Hamad itu tebal, jadi terasa dia ini dicium sama jeli yang hangat tapi sudah kenyol-kenyol. Ia menepuk dada Hamad berulang kali, karena kehabisan napas. Ciuman ini terlalu ekstrim dan membuatnya kesulitan napas. Untungnya yang ditepuknya ada. Dan melepaskannya, plus menurunkannya ke lantai lagi. Jadi tadi, salah satu tangan Hamad mengangkat Baby dari pinggangnya. Kali ini, Baby tak mau berlama-lama lagi, kelamaan. Bisa kena tahan lagi dia. Jetty berhubung sudah pamit juga. Ia melepaskan diri dan mengambil kreseknya yang tadi terjatuh karena ciuman pertama. Assalamualaikum. Ucap Baby lalu keluar dari rumah itu. Jalan cepat seorang perempuan bergamis hitam dengan membawa kresek hitam di tangannya. Ia menunduk dan berniat berjalan secepat mungkin. Semakin cepat sampai di asrama semakin baik. Untungnya, doanya itu terkabul. Tak ada halangan dan rintangan. Ia tiba di asrama dengan selamat. Ya mungkin karena ini masih pagi juga. Alhamdulillah. Ucap Baby lega saat kakinya sudah melangkah ke dalam asramanya. Ia mengucap salam pelan, semakin sedikit yang tahu kedatangannya semakin baik. Tapi tidak dengan Dijah. Sohib nomor satunya itu sudah standby dengan kedua tangan di dada. Seperti ibu yang menunggui anaknya yang gak pulang semalaman. Baru aja Dijah mau buka mulut dan ngomel ke arah Baby. Sahabatnya itu sudah berhambur duluan memeluknya. Dijah. Lengeknya seperti orang menangis. Baby ini persis seperti santri yang habis diomeli. Atau dihukum habis-habisan. Atau ya setidaknya orang yang habis dikejar setan sepanjang kebun singkong yang luas. Syak berat. Loh. Kenapa kamu, Beb? Tanya Dijah heran dan menepuk punggung Baby karena bingung dan khawatir sekaligus. Dijah. Baby hanya mengatakan itu berulang kali. Seperti orang yang syak berat sungguhan. Kenapa sih, Beb? Aku baru mau ngomel. Lah kok kamu breakdown duluan? Tanya Dijah heran dan mengelus lagi punggung Baby yang sedang memeluknya. Kamu abis dihukum ya? Kenapa? Dikurung di kamar mandi? Tanya Dijah heran dan khawatir. Ia juga merasa prihatin kalau begitu ceritanya. Baby masih belum menjawab. Kalau benar kamu dihukum semalaman karena nggak bisa kitab syorof, Beb. Aku dukung kamu kabur dari pondok. Ya ampun temanku satu ini. Kasihan banget sih. Gumamnya. Ya tentu aja kejadian ini jadi pusat perhatian semua santriwati di asrama. Baby kini melepas pelukannya. Dan menghapus air mata yang tak sadar ia tumpahkan di pelukan Dijah. Kini ia jadi bingung. Kadung banyak yang nonton. Masa dia bilang abis dicium sama Ustaz Hamad sih? Ia menggeleng. Lah, itu bibir kenapa bengkak, Beb? Kamu dihukum. Terus bibir kamu dientupin tawon. Ya Allah, Baby. Yang namanya ngehukum gak boleh gitu juga. Main fisik. Coba. Siapa yang ngelakuin ini? Ustadzah mana? Mau keamanan ke? Ustadzah kepala ke? Aku laporin nanti ke Gus Hanan. Ucap Dijah serius. Tapi beberapa orang malah bersorak. Wow, cari alasan aja emang mau nemuin Gus Hanan. Celoteh si Siska. Sirik aja. Baby menggeleng lagi. Terus kamu kenapa, Baby? Kamu semalaman gak nongol. Gak sholat bareng. Gak makan. Gak nongol di sini. Kamu di mana? Baby menunduk. Ia berpikir. Mau jawab apaan? Aku disuruh ngejar materi Jah. Sama Bunyai dan Pak Kiai. Sama Niningrum juga. Soalnya aku ketinggalan jauh. Terus? Ya kan gak disekap juga sehari semalam. Tanya Dijah heran. Garuk-garuk kepala. Mati aku. Mau jawab apaan? Ya itu Jah. Aku stres. Kepalaku isinya wahumaham. Hiya humahana. Aku gak bisa mikir yang lain. Kayaknya aku ngehang deh Jah. Keluh Baby sambil megangin kepalanya. Ya Allah. Itu mah dari dulu Baby. Udah. Tenang. Tiduran dulu santai.
Hari ini libur gak ada aktivitas. Nanti abis makan, kita ke masjid ada taplik akbar plus selamatan lulusan Kiroati. Jeti libur. Gak usah mikir. Udah kamu tenang aja. Ucap Dijah menenangkan. Baby diminta berbaring dan memejamkan matanya sebentar saja. Dijah bilang akan membangunkannya kalau sudah waktunya sarapan. Baby mengangguk dan menurut. Baru ia mau memejamkan mata. Najwa, si ketua kelas di MAL 1 datang mencari Dijah. Udah dengar gak? Apaan lagi? Tanya Dijah kepada Najwa dengan wajah malas. Ustadz Hamad kemarin kelihatan ngebonceng cewek. Cadaran. Katanya ke mall. Terus pulangnya juga masih bawa cewek yang sama. Goncengan dong. Di motor, pegangan sampai pelukan bareng. Apa mungkin Ustadz Hamad? Najwa menghentikan kalimatnya dengan wajah misterius. Mencari sensasi banget sih dia. Baby mendelik. Masa udah ketahuan aja? Eleh. Palingan adeknya. Ucap Dijah malas. Gak menanggapi dengan serius gosip terpanas dari Najwa. Padahal dia udah capek-capek kesini loh. Orang modelan dia mah. Mana mungkin pacaran? Gak mungkin. Nikah. Gak ada kabar-kabar kok. Ya satu-satunya itu cuma adeknya. Atau ponakannya. Atau ibunya paling. Ibunya kurus. Jeti kelihatan kayak cewek muda. Jelas Dijah lagi. Nomor. Najwa kini duduk di depan Dijah. Ustadz Hamad orang tuanya meninggal dan tak punya adik. Jelas Najwa. Baru tahu. Ya palingan bibinya. Atau siapa kek? Udah. Jangan rempong dah. Jangan gibah. Gak baik itu. Ceramah Madam Dijah yang lagi kumat bijaksananya. Plus, aku baru dapat kabar kalau Gus Hanan lagi dekat sama salah satu ustadzah di pondok lain. Katanya sih mau dijodohkan sama Pak Kiai. Gak bisa dibiarkan. Pekik Dijah histeris. Nah, giliran Gus Hanan aja, gibah aktif mode on. Ledek Najwa begitu saja lalu dia kabur. Baby masih berpikir, bagaimana ini? Kalau dia sampai ketahuan. Nisa berabe. Semua bersiap untuk sarapan, lalu sudah rapi untuk menghadiri taplik akbar sekaligus selamatan para lulusan Kiroati. Jeti semua santri sudah berboyong-boyong jalan ke masjid utama, dan mereka akan melewati sedikit batas pondok pria untuk masuk. Tapi sudah diberi tabir sih, Jeti gak akan campur juga sama para santri. Di dalam masjid juga sudah dipisahkan. Mana tempat santriwati perempuan dan mana yang lelaki. Para santriwati di sebelah kiri dan santri lelaki di kanan, ada triplek pembatas yang masih dilapis kain lagi. Baru di depan adalah deretan pembaca acara, biasanya Pak Kiai, dan deretan ustadznya di sana. Di depan masih kosong. Belum ada pembawa acara yang mulai. Ya memang begitu sih, tunggu semua santri kumpul baru dimulai. Baby dapat deretan yang lumayan depan. Dia nggak niat sebenarnya, tapi ada Madam Dijah yang katanya sudah rindu setengah mati karena lama tak bersua dengan Gus Hanan. Jadilah mereka ada di deretan nomor 4 dari depan. Itu juga ada di tengah juga. Katanya si Dijah biar kalau Gus Hanannya ada di sisi sebelah kananan. Dia masih bisa lihat. Mengagumi wajahnya itu, seperti mengagumi betapa luar biasa kekuasaan Allah yang menciptakan makhluk dengan indah. Itu kalimat puitisnya. Pret, lah. Alesan cuci mata. Iyalah. Daripada cuci baju. Bosan aneh. Keluh Dijah cuek. Semua santri sudah berkumpul. Ada satu pembawa acara yang membacakan agenda hari ini. Lalu setelahnya datanglah Pak Kiai dan deretan ustadznya. Baby kena getahnya kini. Dijah mencubiti pahanya habis-habisan. Sampai ia meringis kesakitan. Akibat kelakuan sahabatnya itu. Kenapa? Karena Gus Hanan persis ada di depannya. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Ya Allah, kalau ia jodohku, cepatkanlah urusan kami. Tapi kalau bukan ya Allah, jadikan. Doanya yang agak maksa. Baby meremas pahanya yang Jeti tumbal keganasan Dijah. Ini udah pasti merah semua. Jah. Sakit ih. Keluhnya. Jangan rame. Omel orang di depannya.
Yang ternyata adalah Najwa. Lah kok bisa sih? Di mana-mana mereka pergi yang nongol adalah perempuan ini. Baby menyenggol bahu Dijah. Napa dia yang jodoh kita sih? Si Najwa. Biarin aja. Cuekin. Gak usah beralih ke tempat lain. Kita hanya perlu lurus. Menikmati kebeningan dan demi otak yang lebih fresh dan sehat. Ucap Dijah yang malas menoleh. Dia lurus. Meteteng. Memandang ke depan. Gak mau nengok. Ngelirik. Apalagi balik badan. Katanya dia tak mau menyia-nyiakan rezeki ini. Baby hanya bisa menggeleng dengan kelakuan Dijah yang memang selalu freak itu. Ia kini memandang ke depan. Dan matanya bertemu dengan mata galak dan tajam milik pria yang tadi pagi menjajah bibirnya. Klek. Rasanya tatapan itu menembus jantungnya. Dalam dan tajam sekali. Padahal pria itu sedang mengobrol serius dengan Gus Hanan. Baby menunduk, dan kini pahanya dicubit lagi. Ia meringis dan mengahaduh. Au, sakit Jah. Ia meremas pahanya lagi. Ganteng benjet sumpah. Gumam Dijah yang terkena pesonanya Gus Hanan. Baby terkekeh. Kelakuan temannya yang satu ini. Memang ajaibnya naudzubillah. Acara dimulai, dan ada seorang santri yang akan diwisuda minggu ini yang membacakan ayat suci Al-Quran. Kebetulan lulusan tahun ini laki semua. Kayaknya para perempuan hanya sedikit yang mengambil mengaji dengan metode ini deh. Kebanyakan dari mereka mengambil metode tartil. Qiraati adalah sebuah metode mengaji dengan penekanan mahrojul huruf. Sebuah metode yang dinilai demi sempurnanya pembacaan Al-Quran. Sementara Baby tak ikut mengaji qiraati, menurutnya susah. Apalagi kalau disuruh baca pelafalan yang sulit. Yang kurang mencuculah, kurang meringislah. Kurang ini. Itu. Wah, dari bentuk bibir. Sampai panjang pendeknya benar-benar detail sekali. Jadi dia menyerah lebih dahulu. Gak ikut qiraati. Alhamdulillah, saat ini kita akan melakukan tasyakuran di wisudanya. 30 santri kita setelah mengkatamkan bacaannya dengan metode qiraati. Semua sudah dites di kantor pusat perwakilan daerah dan alhamdulillah semuanya lulus. Minggu nanti akan diadakan acara wisuda mereka yang juga akan dihadiri beberapa perwakilan pondok pesantren dan juga TPQ qiraati dari berbagai daerah. Hari ini akan diisi bacaan istighosah dan ceramah dari pengasuh kita, Pak Kiai Rozak. Ucap si pembawa acara dengan formal. Di mana keberadaan si pembawa acara Baby juga tak tahu. Dia malah bisik-bisikan sama Dijah tentang hal random. Sesekali dia nyengir kuda. Sesekali dia merengut kesal. Dan lebih banyak dia meringis karena Dijah sukanya main tangan sih. Lebih tepatnya main cubit. Dari paha, sampai tangan, lalu lengannya yang kena sasaran. Saat Pak Kiai Rozak mulai ceramah, Baby rasanya sudah ngilu di sekujur badan. Ya karena cubitannya Dijah itu. Dari lengannya yang di sebelah kanan yang sudah nyut-nyutan. Juga pahanya di sebelah kanan yang nyeri bukan main. Dijah. Jahat bet. Sakit tahu Jah. Elah. Ini karena rasa sayang aku padamu. Balat Dijah dengan suara manis yang dibuat-buat. Prat, sayang tapi menyakiti. Sayang macam apa itu? Balas Baby dengan nada layaknya seorang filsafat. Dijah terkekeh, lalu Najwa melirik sadis. Bisa diam gak sih? Bawel bener. Omelnya. Baby cemberut, meletin lidahnya. Lalu berbisik. Dia kok sensi bener sih aku. Napa? Apa salah dan dosaku Zeyeng? Tanya Baby guyon lagi. Kini Najwa beneran berbalik dan mendelik ke arah Baby. Aku catet ya. Aku keamanan di sini. Iye. Adeh. Baby menggerakkan jarinya ke bibir, seperti menguncinya rapat. Gus Hanan mencowel lengan Ustadz Hamad dengan senyuman khasnya yang bikin ratusan santri di depannya senyum-senyum sendiri. Berasa mereka yang disenyumin. Duh, yang dari tadi fokusnya ke depan. Mentang-mentang udah punya istri. Sahabat sendiri dianggurin. Aku jadi kesepian taumat. Keluh Gus Hanan yang sejak tadi melihat sahabatnya hanya memperhatikan sosok perempuan di depan mereka. Persis sekitar 4 baris di depan keduanya. Duduklah Baby Humairah yang sepertinya jadi satu-satunya makhluk di tempat ini. Yang ada di mata Hamad. Jangan lebaylah. Atau iri? Balas Hamad. Matanya tak bergerak ke Hanan.
Ia masih memperhatikan baby yang wajahnya kaya ekspresi, mulai dari senyuman licik, bahagia lalu tertawa, cemberut, sampai meringis kesakitan. Apa saja yang dilakukan anak itu dengan temannya sampai gak bisa diam sama sekali. Hamad juga melihat satu teman di depan baby yang ngomel ke arah istrinya terus-menerus. Ia terkekeh di dalam hati. Sepertinya baby diomelin karena Rama sendiri. Memang dasar. Kenapa ia bisa serileks itu kalau di dekat temannya, tapi tidak saat dekat dengannya? Lalu Hamad teringat dengan ciuman tadi di dalam rumah. Ia sudah setengah mati menahannya sejak malam harinya. Tapi tadi pagi, waktu melihat baby mau keluar rumah, ia tak sanggup lagi dan akhirnya bibirnya melumat bibir kecil itu. Ia akui, bibir kecil dari anak itu membuatnya candu. Seorang baby sudah membuat Hamad Buhori kacau ketenangannya. Gak iri aku bro. Tapi, ia diam. Karena ayahnya tiba-tiba menoleh ke arah ia dan Hamad. Jadi sejak tadi mereka mengobrol saat sang kiai ceramah. Ia tentu dengan suara super pelan yang hanya bisa didengar keduanya saja. Ia diam karena abuyanya berdeham seperti orang memberi teguran. Saya doakan, bagi yang belum dapat jodoh, belum menikah, semoga segera Allah berikan jodohnya. Yang terbaik untuk dunia akhiratnya. Semua santri berucap berbarengan. Amin. Juga yang soleh dan solehah, yang menyenangkan mata, dan jadi pasangan kita kelak di surganya Allah. Amin. Semuanya serentak menjawab. Terlalu bersemangat sih kesannya. Kok kayaknya semua santri pada ngebet kawin ya? Yang sudah menikah. Aminnya dan doanya dimodif sendiri, karena sudah dapat jodohnya. Jeti doanya semoga jodohnya jadi orang yang solehah. Gitu ya Mat. Tiba-tiba Pak Kiai menyebut nama Ustaz Hamad, membuat semua orang terdiam dan syak. Seperti menemukan jawaban dari semua gosip yang beredar tadi pagi. Ustaz Hamad goncengan motor sama perempuan bercadar. Jeti, itu istrinya? Najwa kini berbalik dan mendelik matanya ke arah Dijah dan baby. Cilah, Ustaz Hamad udah nikah. Pupus sudah doa dan harapanku. Keluh Najwa lagi. Las itu bukannya suka Gus Hanan? Tanya Dijah heran juga. Berita Ustaz Hamad yang mungkin saja udah nikah, kalah sama kabar kalau Najwa ternyata naksir Ustaz Hamad. Suka. Tapi dia terlalu lempeng. Aku suka tipe cowok yang agak bad boy dan agak menantang gitu. Ucap Najwa dengan tatapan najong ke arah depan. Kawino sama pendaki Gunung Agi Naj. Atau pendaki tebing. Menantang semua itu. Celetuk Dijah dan baby terkekeh. Baby masih kepikiran satu hal. Kenapa Pak Kiai kok ngebocorin hal ini sih?